warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Yulianti, dosen Informatika Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Pada saat ini saya akan membuat video PDD UKT bidang pengajaran sebagai syarat Serdos tahun 2025. Pada mata kuliah yang saya ampuh yaitu algoritma dan pemrograman. Adapun konsep dari pembelajarannya menggunakan DIA, delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama, terkait mata kuliah, bertujuan untuk memahami konsep dasar dari algoritma dan pemrograman yang dituangkan dalam bahasa pemrograman bahasa C dan atau C++. Dengan tujuan, diharapkan setiap mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep dasar algoritma di semua bahasa pemrograman. Untuk metode pembelajaran, yang pertama, tentunya ada interaktif antara dosen dan mahasiswa yang nanti akan dituangkan dalam menjadi sebuah penilaian. Metode pembelajaran yaitu pemaparan terkait teori, adanya praktikum, diskusi, tanya jawab, dan latihan-latihan yang akan dituangkan dalam praktikum. Untuk metode penilaian, di sini ada menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah keaktifan mahasiswa dalam setiap diskusi atau pemaparan materi yang dosen disampaikan untuk mengukur sepemahaman dari mahasiswa. Penilaian yang kedua adalah keaktifan mahasiswa dalam latihan-latihan mengimplementasikan teori ke dalam codingan, yaitu tadi bahasa C atau C++. Penilaian yang ketiga adalah narasi tertulis yang dituangkan dalam ujian tengah semester. Kemudian penilaian akhir yang sangat besar poinnya itu berfokus pada proyek akhir di mana mahasiswa akan menuangkan dari konsep dasar awal sampai dengan materi akhir dalam sebuah studi kasus atau proyek yang nanti akan dipresentasikan dalam ujian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Oke, kita lanjut materi di sini ke pertemuan 5 terkait tentang seleksi atau kondisi. Sebelum kita masuk materi nih, ada yang mau saya sampaikan. Biasanya teman-teman kalau misalnya masuk ke dalam sebuah situasi pasti dihadapkan dengan kondisi ya. Jadi kalau misalnya mau berangkat nih, mau naik angkot atau mau naik motor gitu ya. Nah, selalu ada pengondisian. Tapi kalau hanya satu case-nya berarti kita masuk jika saja gitu ya. Maka di kondisi apapun teman-teman bisa pilihannya bisa satu, bisa banyak gitu ya. Apalagi yang perempuan kalau mau makan apa? Bukan terserah kalau di sini ya. Tapi maksudnya adalah ke pengondisian. Ini biasanya yang dipusingkan adalah cowoknya nih. Jadi kalau terserah itu apa ya? Kalau cowoknya adalah orang yang informatika gitu ya. Oke, kita masuk dulu di sini. Yang pertama, sebetulnya kenapa kita harus mempelajari pengondisian dalam pemrograman? Di tingkat ini kita masih pada bahasannya adalah bahasa C atau C++ materi kali ini, gitu ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, ada berapa banyak pengondisian? Nah, sebetulnya ada if tadi yang saya kalau nggak ada pilihan ya if saja, tapi kita perlu ngecek ya, berarti if saja. Kemudian yang kedua di sini ada if else. Nah, di sini ada yang namanya nextive atau if-nya di sini. Kalau benar, kalau salah. Nah, ini codingannya sama. Kalau kita masuk ke yang kedua, kondisinya benar, kondisinya salah, langsung panahnya kemana? Jadi sebetulnya tidak harus bisa ngoding, tapi pada saat membaca alur pun teman-teman bisa tadi meneruskan ke yang bagian program. Jadi yang makanya tadi yang di awal tujuannya adalah memahami dulu, menjelaskan dulu, baru mengimplementasikan, gitu ya. Nah, ini contohnya, realnya. Jadi kalau misalnya kita masuk nih, yang pertama, di sini ada bahasa C, berarti kita deklarasikan ya di luar header dan yang lainnya. Berarti di sini ada integer A, B. Jika A kurang dari B, maka kita tampilkan Jakarta. Berarti kalau A tidak lebih kurang dari B, berarti kita masuknya else ya, munculnya ada Bandung. Tapi kalau salah ataupun betul, ingat tetap tampil Surabaya. Maka kalau bersiap kodenya kita menuliskan seperti ini. Ini hampir mirip ya. Jangan lupa then. Nah, clue-nya ya di sini. Pada saat kita lihat, ini adalah clue yang membedakan ini then. Jangan lupa ada and if gitu ya. Kadang ada yang menuliskan kalau outputnya teman-teman tetap
output kurung buka kurung tutup terus kutip gitu ya. Nah di persiapannya. Nah yang perlu diperhatikan pada saat kita belum masuk ke codingan atau code, biasanya ada yang menggambarkan dalam flowchart. Karena orang lebih ngertinya di gambar misalnya gitu ya. Maka kita Oke, kita lanjut ya. Di sini kita masuk ke latihan. Oke, karena biasanya kita nggak bawa tugas ke rumah, jadi latihannya ini teman-teman menganalisa dari latihan ini langsung dijawab karena kita belum dimasuk ke praktikum. Langsung dijawab analisisnya, menentukan besar potongan dari pembelian barang. Di sini kondisinya adalah kalau tidak ada potongan, kalau total pembeliannya kurang dari 50.000. Tapi kalau pembeliannya lebih atau sama dengan 50.000, potongan yang diterima adalah 20% dari total pembelian. Kira-kira logikanya seperti apa? Apakah menggunakan if saja atau menggunakan if else atau yang majemuk if else lagi gitu ya untuk kasus yang ini. Jadi kalau pembelian pasti nanti dikalikan dengan jumlah barang ya. Oke, silakan ada yang mau jawab silakan. Poin pertama untuk latihan yang pertama. Oke, sebutkan nama dan NPM-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizal Fadila dengan NPM 23700690 terkait dengan study case yang Ibu berikan. Bila mana dilihat bahwasanya study case ini itu lebih dari satu kondisi, Bu. Ketika tadi penjelasan yang Ibu jelaskan itu maksudnya ke yang if else. If else berarti pengondisiannya jika if kurang dari 50.000, else lebih dari 50.000 itu dapat 20%. 20%. Oke, berarti kita bisa simpulkan jadi gini. If pembelian lebih besar sama dengan 50.000 gitu ya. Kalau kita pakai prinsipnya then, maka di sana untuk total pembelian dikurangi dengan diskon 20%. Else-nya berarti ya sesuai dengan pembelian. Oke, terima kasih kepada Pedro untuk jawabannya. Kita beri opus. Ininya saja. Nah, ini ada fungsi rotasi juga. Ini ada rotasi X, ada rotasi Y dan rotasi Z. Nah, rotasi Z ini sebenarnya ada ngebug sedikit karena mungkin ininya perspektif dari dua dimensi ya. Jadi rotasi Z-nya tuh kurang smooth, agak terlihat kayak ada artifak biasanya. Iya. Karena kalau Z itu buat berapa dimensi kalau Z? 3 dimensi. Iya. Iya. Ini juga sebenarnya 3 dimensi Bu, tapi hanya perspektifnya saja, hanya di Image-nya ya. Hanya seperti itu. Jadi ada bug sedikit di bagian rotasi. Kita sampai juga di penghujung video. Pada kesempatan kali ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh sivitas akademika Program Studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Siliwangi yang sudah berkontribusi secara langsung atau tidak langsung, terkhusus kepada para mahasiswa yang sudah berkenan terlibat dalam pembuatan video ini. Akhir kalam, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.